Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai untuk mengambil hikmah. Mudah-mudahan kemudian Allah menambahkan pahala untuk kita semuanya atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah mendapatkan insya Allah satu hikmah yang mudah-mudahan kita pun mampu untuk mengambilnya, yang tentunya ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita jadikan sebagai sebuah nasihat buat kita, renungan buat kita, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah, satu modal yang harus kita miliki adalah ketenangan. Satu modal yang harus kita miliki adalah ketenangan. Kalau kita diberikan sesuatu oleh Allah tidak tenang, ya hikmah tidak akan mampu untuk kita bisa dapatkan juga. Pada intinya, padahal Allah itu menamakan dirinya Al-Hakim. Allah menamakan dirinya Al-Hakim. Al-Hakim itu maknanya apa, Ibu? Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana, sehingga konsekuensinya apapun yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Cuma persoalannya adalah ketika Allah Al-Hakim tadi, bahwa Allah itu sangat bijak, yang jadi persoalan adalah tidak semua manusia mampu mengambil hikmahnya. Tidak semua manusia. Tidak semua manusia. Jadi ada yang bahkan ketika diberikan sesuatu oleh Allah, ya, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik, kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya apapun yang diberikan oleh Allah, karena kalau kita bicara tentang ujian itu kan sarra wa dharra. Ujian itu bisa jadi ujian bernama sesuatu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Sesuatu yang namanya kesulitan atau sesuatu juga yang bernama dimudahkan, itu juga sama ujian, Bu. Itu juga sama ujian. Bahkan banyak orang yang gagal justru karena diuji oleh kemudahan. Kalau diuji dengan kesulitan, kita sadar lagi diuji. Biasanya kalau diuji dengan kemudahan itulah kita malah merasanya seperti yang digambarkan oleh Allah gitu ya. Ketika kita diberikan kemudahan, kita berkata bahwa Rabbi akraman. Allah sedang memuliakanku, padahal sedang menguji kita. Betapa banyak orang yang gagal dengan itu semuanya. Nah, mudah-mudahan maka untuk itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita hikmah, dan harus kita mulai dengan kita harus menyikapi apapun yang diberikan oleh Allah ini dengan ketenangan. Dengan ketenangan. Kenapa? Karena ini mengingatkan saya juga pada satu hal, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, yaitu al-istijal. Al-istijal itu lawannya dari tenang. Itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datangnya dari siapa? Dari setan. Kita tergesa-gesa berkesimpulan, kita tergesa-gesa bereaksi, bahasanya kita reaksioner gitu ya. Kita tergesa-gesa untuk ya emosi kita begitu dan sebagainya. Ini menjadi satu hal yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kendalikan itu. Kendalikan dengan yang namanya ketenangan. Kalau kita memiliki ketenangan, insya Allah jauh dari satu hal yang merupakan misinya dari setan. Karena setan ini menginginkan kita celaka. Setan itu menginginkan kita celaka.
Nah, untuk itu Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk pagi hari ini saya rangkum ada satu hal ya, ada 6 poin. Ini ada 7 sebenarnya, ada 7 poin. Mohon maaf itu ada harusnya syukurnya dipisahin juga. Ada 7 poin yang bisa menjadi jalan untuk mengantarkan kita pada ketenangan hidup sebagai satu modal untuk kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa insya Allah tumbuh dengan berbagai persoalan dan berbagai ujian yang diberikan oleh Allah. Karena pada dasarnya tadi yaitu Allah itu Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Jadi Allah tidak akan zalim. Itu yakini bahwa Allah tidak akan pernah zalim. Allah itu pasti memberikan yang paling baik untuk kita semuanya. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 7 jalan insya Allah yang akan mengantarkan kita pada ketenangan. Dan kita insya Allah akan bahas mungkin hari ini hanya 3 saja. Ya. 7 jalan yang akan mengantarkan pada ketenangan itu yang pertama adalah iman. Yang pertama iman. Yang kedua adalah prasangka baik. Yang ketiga adalah tawakal. Yang keempat adalah doa. Yang kelima adalah ikhtiar. Yang keenam adalah sabar. Dan yang ketujuh adalah syukur. Ini 7 hal. Kenapa 7? Saya suka sekali dengan angka 7. Kenapa angka 7 itu? Karena sab'ah itu kalau bahasanya bahasanya di dalam Al-Quran itu terhinggaan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang Arab bilang, ditanya jumlah mobilnya berapa, dia bilang sab'ah, 7. Itu jangan percaya 7, Bu. Bisa jadi ada 10, 15, 20, 21. Sudah nggak terhitung. Maka kemudian dia bilang 7. Sab'ah. Ya, orang Arab kayak gitu. Kalau di kita berarti pas ditanya misalnya ada wafer ya. Wafer lapisannya berapa itu? Ratusan. Udah males kita ngitung. Ratusan. Baik, 7 ya yang akan mengantarkan kita kepada ketenangan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ada di jalannya ikhtiar kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ikhtiar kita berjumpa dengan pertolongan Allah. Itulah yang akan klop nantinya ya. Match kita dengan takdir-takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita masuk kepada satu modal untuk kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu iman. Yang pertama itu tadi Ibu sudah menyampaikan tentang bagaimana iman ini jadi modal buat kita. Kalau kita nggak punya iman, rasanya berat untuk kita jalanin kehidupan kita. Sangat berat. Kita nggak bisa ngandelin kehidupan kita sendiri kepada diri kita sendiri itu susah, sangat susah. Kita makan hari ini juga kita nggak tahu makanan kita ngalirnya kemana dan sebagainya, kita nggak paham. Meskipun bisa kita pelajari, tapi kan nggak 100% kita senantiasa bisa ya pikirkan dan kendalikan itu. Gitu. Maka iman ini yang menjadi satu kata kuncinya. Kalau dalam bahasanya yang sangat menarik, iman itu satu akar dengan kata aman juga. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia juga akan mendapatkan yang namanya keamanan. Perasaan aman. Ya, perasaan aman. Yang ini diyakinkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Yang rasanya kita sudah berulang-ulang membahas tentang ayat ini, tapi saya ingin menguatkan, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu. Ini kata kuncinya, ayatnya ini berbicara tentang siapa, Bu? Berbicara tentang orang yang beriman. Artinya yang berikut-berikutnya nanti, kalau kita tidak memiliki keimanan terlebih dahulu, ya juga tidak akan berpengaruh juga. Jadi kita memiliki iman dulu. Alladzina amanu. Ya. Dan kemudian dikatakan bahwa watatma'inna qulubukum bidzikrillah. Dan hati mereka ini menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Kenapa dia ketika berzikir mengingat Allah langsung tenang? Karena keimanannya itu. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat-kalimat yang tanpa makna. Tapi kalimat itu menjadi penguat bagi keyakinannya itu.
penguat bagi imannya itu. Saat dia misalnya menyebutkan sehabis sholat, kita kan berzikir sehabis sholat dengan 3 kalimat paling tidak. Ya. Ada kalimat subhanallah. Masya Allah. Kalau kita bicara tentang kalimat itu luar biasa tuh. Ya. Kalimat itu kata Said Qutb itu ada tiga makna tuh dalam kalimat tasbih itu. Yang pertama itu berarti adalah kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala aturan-aturannya. Jadi orang yang bertasbih dia akan ya bahasanya itu adalah dia betul-betul akan menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa aturan yang berupa perintah dan larangannya itu. Dia akan mengatakan bahwa memang Allah tidak pernah salah. Dan ketika Allah mengatakan kepada kita hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram, maka kemudian maha suci Allah dari segala kesalahan. Orang yang bertasbih dia akan taat kepada Allah. Ya. Dan yang kedua yang juga sangat kuat adalah orang yang bertasbih itu dia akan tidak menyandingkan Allah dengan apapun. Termasuk yang paling penting itu adalah tidak menyandingkan Allah dengan diri kita sendiri. Karena biasanya gagalnya di situ. Ya, kalau misalnya kita menandingkan Allah dengan yang lain, insya Allah kita rasanya nggak layak gitu ya. Tapi kadang-kadang kita terlalu mempercayai diri kita sendiri sehingga lupa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengandalkan diri kita, insya Allah lah ilmu kita cukup, insya Allah lah bekal kita cukup gitu ya, insya Allah kita mah kuat gitu. Ternyata enggak Bu, ternyata enggak ya, Masya Allah. Ini kalimat tasbih yang juga maknanya seperti itu. Nah, maka ketika juga dia bertasbih, ada satu hal lagi yang dia kuatkan Bu, bahwa Allah itu tidak pernah juga salah ya. Tidak pernah juga salah atas segala apa yang diberikan olehnya. Jadi Allah itu nggak pernah salah. Jadi ketika kita berzikir, lalu kemudian kita beriman dengan zikir kita itu, ketika kita mengucapkan subhanallah, maka kita berdamai, bisa berdamai dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hilang galaunya, sehingga hilang gundahnya, Bu. Ya, saya sendiri beberapa bulan ini banyak sekali disapa oleh ujian oleh Allah. Termasuk berapa hari yang lalu dipanggil ke pondok. Anak saya melakukan pelanggaran. Masya Allah. Gitu ya. Tapi ya begitulah, ini mengingatkan kepada saya sendiri bahwa sehebat-hebat apapun saya mendidik, sehebat-hebat apapun pondok mendidik, tetap yang menjadi utamanya merubah orang itu siapa? Allah. Allah. Kita hanya bisa berikhtiar. Kita hanya bisa berikhtiar. Sungguh termasuk hal yang, mohon maaf bahasanya saya mengingatkan diri saya sendiri, bisa jadi kita ini jumawa gitu ya. Bisa jadi kita ini jumawa. Kita berkata bahwa lembaga pendidikan ini terbaik bisa merubah orang, jumawa gitu. Bisa jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali menjadi orang yang rendah hati, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, berzikir kepada Allah, maka segala kegalauan, segala kegundahan akan hilang dan berganti dengan apa? Kegembiraan. Berganti dengan apa? Kesenangan. Berganti dengan apa? Harapan. Berganti dengan apa? Dengan keoptimisan begitu. Karena bersama dengan Allah Subhanahu wa taala cukup buat kita. Justru dengan ujian-ujian, Bu, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ini satu hal yang sangat penting, Bu. Nabi Musa itu beliau pernah mengalami satu fase yaitu dilindungi oleh siapa? Fir'aun. Betul ya? Pernah dilindungi oleh Fir'aun. Aman nggak, Bu? Aman lah. Siapa juga yang mau mencelakakan keluarganya Fir'aun kan? Beliau sudah diakui menjadi keluarga Fir'aun. Sudah diakui menjadi keluarga Fir'aun. Sudah kata istrinya Fir'aun itu qurrata a'yunnya dia gitu. Qurrata a'yunnya dia. Tapi apakah Allah membiarkan Nabi Musa itu terus bersama dengan keluarganya Fir'aun? Tidak, dicabut rasa amannya, Bu. Dicabut rasa amannya, dicabut perlindungan Fir'aunnya itu, bahkan kemudian jadi dikejar-kejar oleh Fir'aun gitu. Agar apa sih? Hikmahnya apa sih?
Allah tidak menginginkan Musa bergantung kepada Firaun, Bu. Allah menginginkan Musa hanya bergantung kepada Allah. Dan bisa jadi dalam kehidupan kita pun seperti itu warnanya gitu. Kadang-kadang kita terlalu bergantung pada, aduh Masya Allah, kredibilitas kita, nama baik kita, segala macam gitu ya, Masya Allah. Lalu kemudian Allah memberikan sebuah ujian agar kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat tadi, bahwa ketentraman, ya, ketenangan itu harusnya saat kita hanya mengingat Allah saja. Gitu. Saat kita hanya mengingat Allah, saat kita berzikir dan iman kita kemudian tumbuh dengan kita mengingat Allah itu, bukan mengingat-ingat hal yang lain yang kita andalkan atau yang kita anggap memiliki kekuatan gitu. Masya Allah. Nah, maka di sana di modul saya kutipkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, sungguh kasihan orang yang cinta dunia. Cinta dunia itu dimaknakan bukan hanya mencintai dunia, tapi mengandalkan dunia. Mengandalkan fasilitasnya, mengandalkan segala macamnya, begitu ya. Akhirnya karena dia merasakan ada manfaat dunia dan merasa ya dunia itu segalanya, begitu itu yang dimaksudkan kurang lebih. Sungguh kasihan orang yang seperti itu, karena mereka pada akhirnya, kata Ibnu Qayyim, akan meninggalkan dunia ini. Kalaupun tidak meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan mereka. Padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia. Kan ditanya Ibnu Qayyim, apa yang kenikmatan paling besar itu, wahai Syekh? Beliau menjawab, yaitu mencintai Allah. Merasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Merasa rindu untuk bertemu dengan Allah dan merasa bahagia ketika berzikir. Kenapa dia bahagia ketika merasa berzikir? Karena dia seolah-olah diingatkan tentang kekuasaannya Allah yang membangkitkan sebuah harapan. Kan kita tahu Ibu dan Bapak, rumusnya dunia memang ya tidak semuanya sama. Kita diberikan dunia tidak semuanya sama. Dan memang nggak boleh sama. Susah juga kalau misalnya semua diberikan perkara dunia ini sama gitu ya. Akan susah. Saya tidak akan bisa nyari tukang bala-bala mungkin ya nanti. Karena tukang bala-balanya ngajar semua. Masya Allah. Ini, jadi merasa bahagia ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia merasakan keagungan Allah dan mengandalkan Allah. Imannya semakin tumbuh, imannya semakin membuat dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah yang pertama ya Ibu dan Bapak, bahwa yang menjadi modal ketenangan kita ini, modalnya adalah iman. Iman rasanya sudah tidak perlu diterangkan lebih lanjut lagi ya. Kita beriman kepada Allah, ada terhadap takdir juga, dan ujungnya adalah iman ya yang akan menguatkan kita insya Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah iman ini nanti akan melangkahkan kita atau akan menyampaikan kita kepada satu hal. Apa itu? Prasangka baik. Husnuzan billah. Kita akan berprasangka baik kepada Allah. Mutlak. Kita prasangka baik kepada Allah mutlak. Kalau prasangka baik kita kepada manusia harus proporsional. Betul ya? Harus proporsional. Ada orang jam 2 bawa linggis dekat ke rumah kita nggak bisa prasangka baik, Bu. Nggak boleh prasangka baik. Oh, ini mah tukang ledeng gitu. Jam 2 itu mah bisa dipastikan ada niat tidak baik gitu. Nggak kita bisa anggap dia tukang ledeng gitu. Ya, prasangka baik kita pada manusia terbatas. Ada proporsional, adil. Tapi kalau kita bicara tentang prasangka baik kita kepada Allah, mutlak. Semuanya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Terutama tatkala kita bersentuhan dengan takdir, Bu. Tatkala kita bersentuhan dengan takdir.
Kemarin saya ditanya ketika ada pengajian di satu tempat, pertanyaannya tuh menarik Bu. Mungkin ini juga kena pada Ibu dan Bapak. Beliau bilang seperti ini, Tad, saya sakit hati sama orang, dosa nggak sakit hati? Kan namanya sakit. Dosa nggak sih sebenarnya sakit hati itu? Gitu. Apakah ini hanya termasuk ke penyakit hati saja, kata beliau? Masya Allah. Ya, itu memang termasuk kepada penyakit hati. Tapi kalau kita, tadi pertanyaannya tuh menarik karena dosa atau tidak gitu pertanyaannya. Nah, kalau kita coba ambil tadi, berpikir mendalam agar kita bisa mendapatkan hikmah, sakit hatinya kita karena manusia itu biasanya kan karena perlakuan kan? Dan pertanyaannya, kalau kita bicara tentang perlakuan itu sudah terjadi atau belum, Bu? Pasti sudah. Dan kalau kita bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi, konsepnya apa itu? Takdir itu. Itu takdir kalau sudah terjadi. Pasti itu takdir. Ya, itu pemahaman kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, maka kemudian kita diajarkan oleh guru-guru kita, sebutlah itu sebagai qadarullah. Itu takdir Allah. Kita suka atau tidak suka karena itu sudah terjadi, maka itu adalah takdir. Dan sekarang pertanyaannya, kalau itu kita sebut sebagai takdir, ada keterlibatan Allah nggak dalam hal itu? Berarti itu sih jadi keputusan Allah belum? Sudah jadi keputusan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita sakit hati, sejatinya sebenarnya kita sedang sakit dengan keputusan siapa? Nah itu di situ persoalannya gitu. Di situ persoalannya. Tapi manusiawi kah dengan hal itu? Iya, manusiawi. Manusiawi. Tapi perlu untuk kita didik. Kenapa? Karena khawatirnya kita termasuk sebenarnya kita sakit hatinya kepada manusia, tapi sebenarnya dosanya langsung kepada Allah. Gitu. Nggak ridho, nggak lapang kita. Urusan Allah kalau sudah terjadi. Ya. Ya. Bukankah kita bisa belajar dari apa, Bu? Dari peristiwa tadi kalau misalnya kita bicara tentang Nabi Musa, ada satu nabi lagi yang sangat luar biasa. Nabi Yusuf. Kebayang nggak, Bu? Nabi Yusuf. Sakit hati kan harusnya sama saudara-saudaranya itu ya. Tapi saudaranya satu saat kan datang minta bantu. Minta bantuan kepada Yusuf. Yusufnya memiliki kekuasaan pula. Kalau misalnya itu kejadiannya pada ibu dan bapak. Apa yang akan dilakukan, Pak, Bu? Paling tidak jari kita menari-nari kayak gini. Kasihan. Tuh kan gitu kan. Akhirnya pas butuh mah datang juga, minta tolong juga. Minimal ada kalimat itu kan gitu. Tuh kan, Insya Allah. Tapi apa yang diambil oleh Yusuf alaihissalam? Dimaafkan. Lapang hatinya, dimaafkan. Masya Allah. Ya, begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Futuh Mekah. Kan kalau Futuh Mekah, Bu, Hindun datang kan? Hindun datang, Wahsy datang. Hindun yang memerintahkan membunuh Hamzah, Wahsy yang membunuhnya. Datang kepada Rasulullah SAW minta maaf dan masuk Islam. Itu terbayang kalau misalnya Rasulullah SAW memelihara sakit hatinya itu, dendamnya itu, Masya Allah. Nah ini satu hal. Kenapa kemudian mereka mampu melakukan hal itu? Karena tadi ada prasangka baik kepada Allah, bahwa karena itu ada hubungannya dengan takdir, maka takdir itu konsepnya, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, takdir itu Allah kalau sudah menetapkan sesuatu, maka itu sudah dibingkai dengan ilmunya dan sudah dibingkai dengan kasih sayangnya. Sudah dibingkai dengan ilmunya dan sudah dibingkai dengan cintanya, dengan kasih sayangnya. Coba kita lihat misalnya ambil hikmah dari pelajarannya Nabi Yusuf. Ya memang Yusuf itu disakiti sama saudaranya, dikhianati sama saudaranya. Tapi kalau tidak disakiti dan tidak dikhianati, dia tidak akan jadi penguasa Mesir. Hikmahnya di situ. Ya.
Makanya kemudian Yusuf akhirnya mampu untuk memaafkan. Kenapa? Karena justru harusnya Yusuf berterima kasih kepada saudaranya itu. Terima kasih sudah menzalimiku. Jadi gitu ya. Seperti ini gitu ya, Masya Allah. Nah, ini satu hal yang perlu untuk kita kuatkan lagi. Kalau kita bicara tentang takdir, Allah itu menetapkannya dibingkai dengan ilmunya dan dibingkai dengan kasih sayangnya. Maka itu jangan takut kita dan tetaplah berprasangka baik. Semuanya pasti ada hikmahnya. Cuma perjalanan kita untuk menemukan hikmah ini saya mengingatkan apa yang jadi pesan dari Dr. Hamid Zarkasi, ya, salah satu pimpinan Gontor. Beliau mengingatkan bahwa ya kita harus berpikir mendalam. Ya, kata kuncinya apa tadi, Bu? Kita harus berpikir mendalam. Kita perlu ketenangan, kita perlu melihat, ini baca, ya, ini kita telusuri gitu. Nanti kita akan menemukan hikmah. Jadi kita tidak akan mampu untuk menemukan hikmah kalau kitanya tidak mau berpikir. Ya, kitanya kemudian abai gitu ya. Kitanya kemudian malah terlibatnya apa? Emosinya. Terlibatnya emosi bukan akal gitu. Itu susah juga. Karena kalau emosi mah ya gitu saja ya. Pekerjaannya emosi mengaduk-aduk ya, akal kita bisa hilang nantinya. Itu yang kedua, yaitu prasangka baik. Ini jalan kita untuk bisa bahagia ya. Kita memiliki prasangka yang senantiasa baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, Bu. Nah, ini yang juga sangat kuat ya. Poin yang ketiga yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan adalah miliki tawakal. Miliki ketawakalan kepada Allah. Anggap barakallah. Ya. Miliki ketawakalan kepada Allah. Kalau misalnya ibu dan bapak perhatikan, itu jadi seperti tangga ya, seperti langkah-langkah. Perkuat iman, prasangka kita kepada baik, prasangka baik kita kepada Allah pelihara. Baru selepas itu kita akan mampu bertawakal kepada Allah. Karena rasanya kita tidak bisa juga bertawakal kepada Allah kalau kita tidak punya prasangka yang baik kepada Allah. Ya, ibu kalau misalnya naik kendaraan, ibu tahu bahwa sopirnya tuh baru aja kemarin belajar. Baru aja kemarin belajar gitu. Mampu nggak ibu tawakal 100% ke si sopir itu? Moal gitu. Pasti kemudian ibu bilang, hati-hati ini. Ya akan gelisah kan? Itu jaraknya itu. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Belum percaya secara utuh. Gitu ya. Belum percaya secara utuh. Jam terbangnya masih rendah. Jam terbangnya masih rendah. Saya pernah juga ngalamin satu saat diajak ada kajian di Jakarta. Saya nggak tahu siapa yang jemput saya ini. Ternyata orang yang baru bisa nyetir. Allah karim. Ngeri juga gitu ya. Insyaallah. Pas nanjak mati ya, mesinnya. Belum bisa dia nanjak. Baru pas udah nyampe lokasi dia bilang, saya baru bisa kemarin tadi. Allah Akbar. Untung sampai, alhamdulillah. Untuk pas pulang ke Bandungnya ada sopir yang lain. Baik, nah ini tawakal ya. Baru kita bisa sampai ke tawakal kalau tadi tahapan-tahapan itu hadir. Ada keimanan kita kepada Allah. Maka perlu ilmu kita, perlu memahami tentang Allah. Kemudian juga ilmu itu akan menghadirkan prasangka-prasangka yang senantiasa baik ya, yang dibangun dengan zikir-zikir kita, barulah kita sampai kepada tawakal. Ini salah satu yang akan sudah mulai cerah tuh hidup kita. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Mari kita pinjam penjelasannya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini sangat menarik ya definisinya tawakal dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau nyari kitab ya, kitab yang isinya tuh menenangkan hati, nasihat-nasihat tentang hati. Ini Ibnu Rajab ini termasuk beliau orang yang sangat luar biasa. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal.
muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau banyak menulis kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Nah, Ibnu Rajab kemudian berkata, tawakal itu adalah, kita coba lihat kalimat per kalimatnya ya Ibu dan Bapak, karena ini sangat kuat sekali kalimat per kalimatnya, kata per katanya ini. Tawakal itu adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah. Benarnya penyandaran hati kepada Allah. Jadi hatinya bersandarnya bukan kepada selain Allah. Bukan kepada dunia, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain, tapi hatinya hanya bersandar kepada Allah. Ya, ini salah satu hal yang berarti kalau kita merenungi kalimat itu, Ibu Bapak, muwahhid ini, orang yang bertauhid dengan benar. Karena kan konsekuensi dari tauhid itu kita ya menafikan segalanya termasuk kecuali Allah. Kita menafikan, meniadakan. Karena kalimat la ilaha, ya, meniadakan ilallah kecuali Allah saja. Kita meniadakan sandaran-sandaran. Kita bahasanya Agim misalnya, guru kami, guru saya, beliau sampai mengatakan bahwa putus harapan kita terhadap dunia. Udah nggak ada harapan kita terhadap dunia tuh, udah nggak, ya dunia mah biasa aja, gitu. Nggak memberikan apapun buat kita. Nah, itu bahasanya. Jadi sempurnanya penyandaran hati kepada Allah untuk apa? Dijelaskan oleh beliau, untuk berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya. Jadi tidak ada yang mampu memberikan maslahat kecuali Allah. Kita mengambil pelajaran dari Bapak kita yang sedang sakit. Ya, maslahat sembuh itu ya sejatinya dari Allah. Kita wajib untuk berobat, wajib. Tapi itu jadi wasilah saja. Ikhtiar saja. Karena pada sejatinya yang memberikan maslahatnya itu ya Allah. Memberikan maslahatnya itu adalah Allah. Termasuk menghilangkan bahaya, gitu ya. Menghilangkan bahaya Allah juga. Saya kemarin diskusi juga dengan seorang teman saya, guru bela diri. Dan sekarang saya di Cimahi itu rada deg-degan sekarang, Bu. Lagi nggak begitu aman ya. Lagi ada geng, lagi ada segala macam. Ya, pokoknya kalau malam-malam pakai motor tuh sekarang tuh lumayan ngeri, Bu. Ya. Kemarin tuh sempat diskusi tentang bagaimana caranya ya kalau kita ketemu dengan mereka malam-malam. Teman saya mendesain, Bu. Bikin desain lah jaket, yang jaketnya itu bisa digunakan ya, sebagai alat pertahanan. Ya, saya pakai juga, ada jaket itu juga kalau malam saya pakai. Itu di tangannya ada lapisan kayak semacam logam, jadi bisa dipakai buat nangkis gitu ya. Kemudian materialnya tuh anti tusuk, Bu. Gitu. Materialnya anti senjata tajam gitu. Itu ikhtiar saja. Kata teman saya yang ahli bela diri, tetap aja antum kalau misalnya dikeroyok sama banyak orang mau mati juga. Gitu. Ya itu kan cuma ikhtiar saja ya. Kita coba bicara tentang ya. Allah a'lam. Saya beberapa bulan ini tidak menemukan polisi di jalanan satupun. Allah a'lam ya. Saya nggak tahu. Ya kita, makanya saya mempersenjatai diri saja dengan itu tadi. Ya ikhtiar sendiri. Ya. Menghilangkan bahaya ya. Dan menghilangkan bahayanya itu dikatakan bahwa urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia hanya Allah yang mampu juga. Urusan akhirat pun hanya Allah. Kalau kita baca apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam Tazkiratul Qurtubi kan, ada orang yang sudah masuk neraka ternyata diselamatin juga sama Allah. Jadi keselamatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan bahaya itu. Nah, maka kemudian yang harus dilakukan kalau kita bicara tentang tawakal itu, maka setelah dia memahami, menyandarkan hatinya utuh kepada Allah, menyadari bahwa maslahat dan mudarat itu yang bisa mendatangkan dan menghilangkannya hanya Allah, maka apa yang dilakukan? Menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi,
tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mendatangkan bahaya, dan tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah. Itu tawakal. Jadi orang yang bertawakal itu betul-betul la khaufun alaihim walahum yahzanun gitu. Benar-benar dia tidak termasuk orang yang banyak khawatir, meskipun tidak menafikan juga yang namanya ikhtiar. Ya. Tidak menafikan yang namanya ikhtiar. Hari ini saya nggak pakai jaketnya karena siang, hareudang pisan. Hareudang pisan. Khusus malam. Kalau saya pakai kayak di spa. Siang-siang ya, Masya Allah. Tawakal ya. Nah, hal yang bisa menyampaikan juga kita kepada tawakal itu, ya kalau kita, mohon maaf, sebelum kita sampai ke Al-Hafiznya, ini menguatkan kepada kita bahwa tawakal ini juga ada hubungannya dengan Allah Al-Wakil. Dengan Allah Al-Wakil. Maka ada tawakal. Sehingga kata Umar, ini ada satu doa dari Umar yang Masya Allah, menurut saya kalimatnya ini sangat menarik Pak, Bu. Kata beliau berdoa, ya Allah karuniakan aku keimanan seperti orang tua yang renta. Paham nggak Bu kalimatnya? Bingung ya? Karuniakan kepadaku keimanan seperti orang tua yang renta. Itu dia. Jadi Umar, meskipun kan Umar itu luar biasa kan? Umar secara fisiknya, Umar tuh pernah berkelahi dengan 10 orang, gak ada yang menang. 10 orang tanding ya, itu gak ada yang menang. Artinya seri kekuatannya Umar itu setara dengan 10 orang berarti kan. Tapi dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakan kepadaku keimanan seperti orang yang tua renta. Artinya apa? Dia bertawakal kepada Allah. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ya, dia menginginkan terus pertolongan Allah gitu ya. Dia menginginkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya belum termasuk yang sangat tua, tapi karena sakit-sakitan saya ngerasain juga gitu, butuh banyak pertolongan orang lain. Ya, Insya Allah. Nah ini mudah-mudahan juga bisa kita miliki ya. Tawakal itu betul-betul ya sudah wakilkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita mampu untuk bertawakal dengan benar, maka perlu untuk kita ingat-ingat ini zikirnya kita. Zikirnya kita, ingatlah kita kepada Allah itu juga menamakan dirinya sebagai Al-Hafiz. Apa itu Al-Hafiz? Mari kita coba lihat di 2 ayat. Ada di surah Hud, ada di surah Yusuf. Surat Hud ayat ke-57, surat Yusuf ayat ke-64. Di surah Hud ayat ke-57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku, ini perkataan seorang nabi, sesungguhnya Rabbku adalah Maha memelihara. Jadi pemelihara segala sesuatu. Berarti kalau Allah bicara segala sesuatu, kita termasuk nggak? Ya termasuk berarti ya. Sesungguhnya Rabbku, Masya Allah, bahasanya juga Allah menamakan dirinya sebagai Rabb di sana, lalu mengingatkan, menguatkan dengan Al-Hafiz ya. Rabb itu kita tahu, Bu, ini ada hubungannya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengingatkan kembali bahwa kalau Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, berarti Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang memelihara, Allah yang akan mematikan, dan Allah nanti kelak yang akan menghidupkan kembali. Menumbuhkan kita dalam pengawasan yang detail. Maka ini menjadi sangat kuat ayat ini. Sudah Allah disebut sebagai Rabb, lalu kemudian ujungnya adalah Al-Hafiz, diperkuat dengan satu nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha pemelihara segala sesuatu. Ini double nih, ya. Ini sangat kuat sekali ayatnya, ya. Sangat kuat sekali. Nah, itu diperkuat lagi dengan ayat ke-64 surah Yusuf, di mana Masya Allah ayatnya, Fallahu khairul hafizah. Fallahu pakai huruf apa itu? Pakai huruf fa ya. Fa.
Masya Allah. Fallahu, itu Masya Allah ya. Khairu hafidh, maka dialah Allah sebaik-baiknya penjaga, apa di ujungnya? Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Coba maknai dua ayat ini. Dua ayat ini mengingatkan kepada kita jangan khawatir ya, semuanya dijaga, dipelihara oleh Allah, dan pemeliharaan Allah itu disandingkan dengan apa berarti Ibu Bapak di sana? Dengan kasih sayangnya Allah gitu. Jadi ngejagainnya bukan hanya sekedar ngejagain ya. Nah, kalau misalnya kita bicara di dunia manusia kita nih, ada orang yang misalnya di rumah ibu, di rumah bapak, atau di komplek bapak ibu ya, itu kan biasanya ada syekh ya Bu ya. Ada syekh kan? Security yang menjaga ya. Ada syekh. Ada syekh. Ada penjaga. Tapi kan kalau misalnya kita lihat yang menjaga itu ada dua tipe orang juga kan yang menjaga itu. Yang pertama ya karena memang dia butuh kerjaan aja dibayar gitu ya. Tapi ada yang memang orang itu sangat menyayangi kita gitu ya. Sangat bertanggung jawab, dedikasinya tinggi gitu. Dia ingin melindungi, dia ingin menjaga wilayahnya itu gitu. Kita akan sangat menghargai orang yang kedua itu, tipe orang yang kedua itu. Karena dia menjaganya betul-betul dengan jiwanya itu, dengan raganya itu. Mungkin kalau orang yang tadi hanya sekedar nyari pekerjaan ya, kalau ada orang yang berpotensial untuk mengganggu lingkungannya, mungkin juga dia pergi juga gitu, pura-pura kemana dulu gitu ya. Nggak mau dia ngambil resikonya itu gitu. Tapi kalau sepenuh hati berbeda. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita jangan khawatir. Bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya adalah dia yang memelihara segala sesuatu dan dia memeliharanya dengan kasih sayang. Dengan kasih sayangnya. Masya Allah. Untuk itu, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita coba ingat ya, ingat-ingat kembali tentang yang namanya Allah itu Al-Hafiz itu, yakni bahasanya di sana definisinya yaitu menjaga hamba-hambanya. Coba kita garis bawahi. Menjaga hamba-hambanya dari segala hal yang tidak mereka sukai. Masya Allah. Itu bermakna nggak Bu kalimatnya Pak? Coba kita ulang-ulang di sana. Ini bukan kalimat saya mah tukang nyontek Bu. Saya tuh tukang nyontek Bu. Yang tidak mereka sukai. Saya bukan dalam kapasitas ngarang ya, saya susah untuk ngarang sesuatu. Saya cuma nyontek aja ini perkataan para ulama. Dan memang agama mah harusnya nyontek ya. Kalau agama ngarang malah jadi jadi sesat nantinya. Ini saya bagian nyontek aja Bu. Ini ada kita bisa contek kalimat para ulama yang berkata bahwa ya ini termasuk Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah itu Al-Hafiz itu yaitu menjaga hamba-hambanya dari segala yang mereka tidak sukai. Yang tidak mereka sukai. Bermakna tidak Ibu? Jadi seolah-olah ya di dalam kalimat ini jangan khawatir juga ya, karena kan kita ini punya kecenderungan. Semua orang tidak suka kalau kita tertimpa bahaya, betul nggak? Ya. Semua orang tidak suka bahwa kita ini akan celaka, rugi dan sebagainya gitu. Nah, yakinkan diri kita bahwa Allah itu menjaga kita dari sesuatu yang tidak kita sukai itu gitu. Jadi spesifik ya. Kalimatnya tuh spesifik, bukan hanya sekedar Allah itu menjaga kita dari mana gitu ya. Sesuatu yang tidak kita sukai insya Allah dijauhkan dari orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah itu Al-Hafiz. Bahkan kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, menjadi dua bahkan buktinya. Yang pertama misal ya, penjagaan yang bersifat umum, nanti penjelasan atau kalimat detailnya silahkan bisa dibaca oleh Ibu dan Bapak ya. Ini di surah Toha ayat ke-50. Ini tadaburnya sangat luar biasa, Bu.
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini bercerita tentang Musa. Musa berkata, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Coba kita tadaburi Bu ya tidak. Rabb kami ialah zat yang memberikan kepada tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu, umum. Tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya kemudian memberinya petunjuk. Ini maknanya apa? Misalnya gini Bu. Saking Allah itu menjaga bahwa dia tahu, Allah tahu ketika Allah menciptakan sesuatu, misalnya taruhlah kita bicara tentang kucing lah ya. Allah menciptakan kucing. Allah tahu bahwa kucing itu tidak akan suka dengan lapar. Maka kemudian Allah memberikan insting untuk si kucing itu gitu ya. Ketika dia lapar, maka dia nyari makan. Dia akan eong-eongannya kenceng banget, dia akan ngikutin orang, mungkin bahkan untuk sangat mempertahankan dirinya bisa jadi dia nyuri. Insting dan buat kucing mah tidak ada halal haram. Kita yang kena halal haram. Nah, itu insting Bu, itu bagian dari penjagaan Allah gitu. Ya, bagian dari penjagaan Allah untuk mempertahankan keturunan. Maka kemudian ya siapapun yang diciptakan oleh Allah yang bernyawa itu pasti memiliki kecenderungan untuk menikah. Itu juga bagian dari Allah Al-Hafiz. Ya. Karena kalau misalnya tidak ada kecenderungan untuk menikah, musnah generasi kita ini. Ya, musnah, generasi manusia ini musnah juga. Di negara-negara yang katanya maju sudah mulai ada krisis itu ya. Di Cina, di Cina enggak, di Korea, di Jepang itu sudah mulai ada krisis, orang-orang tidak mau punya anak. Nah, itu salah satu bentuk penjagaan kepada seluruh makhluk ya. Kita berupaya untuk menjaga tubuh kita, kita merasa haus, itu bagian dari penjagaan Allah. Karena ada organ-organ tubuh kita yang perlu minum. Maka kemudian Allah menimpakan kepada kita perasaan haus atau ngantuk gitu ya. Malam tadi saya ngetik sampai mau kejeduk ke laptop tuh. Ngantuk. Masya Allah. Nah, tidur aja. Nanti pas itu selesai juga kerjanya. Baik, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, ini yang penting juga, kalau tadi bicara tentang secara generalnya Allah menjaga. Nah, ini yang kita kejar yang kedua. Karena kalau yang pertama tadi itu semua diberikan. Secara umum semua diberikan. Itu bentuk kasih sayangnya Allah. Allah menciptakan, maka Allah kemudian akan memberikan penjagaannya. Yang kedua adalah penjagaan Allah yang khusus untuk orang-orang yang dicintainya. Bahasanya Ibnu Qayyim bahkan sampai mengatakan khusus wali ini ya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah maksudnya wali itu. Ya, biar saya menghindari kalimat-kalimat yang nanti menimbulkan pertanyaan yang panjang. Wali itu apa itu wali kota. Ya, orang yang dicintai saja lebih mudah kita bicara tentang itu. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bentuk penjagaan Allah kepada orang-orang yang dicintainya itu? Yang pertama adalah Allah akan menjaga orang-orang tersebut dengan sesuatu yang menggoyahkan keimanan mereka, yaitu dari godaan syubhat maupun syahwat. Dengan cara apa? Dikokohkan keimanannya itu. Ya, ditambahkan ilmunya, digabungkan dengan orang-orang yang mengokohkan gitu ya. Karena kan sekarang juga sulit ya. Ini saya sedang khawatir banyak ya, dengan kondisi anak-anak kita sekarang, Pak. Kurikulum merdeka di kampus itu nggak tahu, saya takut kebablasan. Karena anak saya saja semester 1 sekarang nggak ada pendidikan agama. Nggak ada, dihapus pendidikan agama. Berat ini ya. Berat sekali. Nggak tahu ya. Mau kemana nggak tahu. Maka kemudian kita perlu mengandalkan Allah kalau seperti itu. Hanya kita bisa mengandalkan Allah. Saya bilang ke anak saya, teh, ini Wahabi nggak bisa ngandelin ini. Kecuali harus ngandelin Allah, dan kamu harus bergabung dengan anak-anak masjid, nggak ada pilihan. Di kampus memang nggak belajar agama sekarang, tapi harus gabung sama anak-anak masjid. Itu ikhtiarnya kita. Nah, itu salah satu bagian dari penjagaan Allah.
Itu. Kemudian yang kedua adalah bagian dari penjagaan Allah untuk orang-orang yang dicintainya tersebut adalah Allah akan menjaga mereka dari musuh-musuh mereka dari kalangan jin dan manusia. Ya. Inilah yang disebut, aduh saya agak menghindar kalimat ini ya. Tapi bentuknya perlindungan lah ya, intinya perlindungan. Atau bahasa khususnya ada orang yang berkata tentang karomah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, kita tidak bisa ngejar itu. Yang paling penting adalah kita yakin bahwa Allah yang melindungi kita karena keimanan kita. Kita tidak bisa mengandalkan apapun kecuali mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah Al-Hafiz. Saya merasakan juga Pak Bu. Ya, tatkala saya mengandalkan tadi jaket yang didesain khusus itu, ternyata yang luar biasanya itu saya pernah juga dicegat, dipepet kiri kanan oleh geng motor gitu. Tapi ternyata karena itu berhenti mereka dan mereka menjauh dari saya gitu. Gara-garanya apa? Ternyata karena saya pakai sorban, Mbak. Jadi dia melihat gini, tama Ustad orang sieun kawalat. Kedenger banget, Bu. Pergi. Itu perlindungan Allah. Ternyata Allah melindunginya bukan dengan jaketnya itu, tapi dengan sorban. Padahal tiris gak sorban. Masya Allah ya. Nah maka untuk itu kalau kita mengandalkan penjagaan Allah dan bertawakal kepada Allah, ada syaratnya yaitu harus kita melakukan ketaatan kepada Allah. Fa'aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu billah ya huwa maulakum ya. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Spesifiknya apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Jagalah hak-haknya Allah, nanti Allah yang akan menjaga kita, gitu ya. Masya Allah. Ini baru 3 langkah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah dari 7 langkah. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan akan dikuatkan, dituntaskan di 7 langkah. Ya, kita sudah setengah 12 waktu Indonesia Barat. Barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, mangga, ada beberapa menit lagi. Silahkan, Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan atau mau didalami? Mangga, silahkan. Azan 11.58 ya, masih panjang. Ada? Mohon mangga, silahkan. Kita mengatakan bahwa kalau terjadi itu takdir gitu. Betul. Nah, ini Ustaz, misal dalam kita berkomunitas gitu ya Ustaz ya. Kita misalnya tahu karakter seseorang, kita kan sedikit banyak bisa membaca situasi, membaca keadaan. Nah, ini kalau begini akan begini, ya dugaan gitu ya. Dengan akal pikiran ada ilmu pengetahuan Allah anugerahkan kepada kita. Kalau berhadapan dengan orang yang karakternya dengan tanda kutip Masya Allah gitu ya, bagaimana kalau ya kan ada Ustaz, daripada terjadi hal yang buruk itu, bagaimana kalau menghindar atau bagaimana, apakah kita masuk dosa? Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Ada di dalam surah Al-Furqan itu diceritakan tentang karakter orang-orang yang ibadur rahman. Masih ingat ya ayat-ayatnya ibadur rahman? Di antaranya karakter ibadur rahman itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu karakter orang-orang yang ibadur rahman itu tatkala dia berurusan dengan orang-orang jahil, tatkala dia kemudian juga diganggu oleh orang-orang jahil, maka dia mengatakan dan melakukan salam. Mengatakan dan melakukan kebaikan, ya, sesuatu yang mulia. Artinya adalah mungkin bahasa gampangnya, keburukan orang lain, kita tidak akan pernah mengizinkan keburukan orang lain memancing keburukan kita gitu. Kita tidak akan memancing, tidak akan mengizinkan itu, tidak akan mengizinkan itu, karena kan ini pilihan juga ya. Kita diperlakukan buruk oleh orang lain kan pilihan, kita mau membalasnya dengan apa gitu. Itu pilihan-pilihan. Nah maka kemudian orang ibadur rahman itu akan memilih bagaimana responnya tuh respon yang paling baik. Nah respon yang paling baik ini bisa kita petakan Bu. Memang respon yang paling baiknya adalah kita tetap bertahan hadapin orang itu, kemudian kita berespon yang paling baik, bahkan kemudian kita berupaya untuk merubah orang itu. Itu ideal. Itu idealnya, karena memang itu yang dilakukan oleh Rasul kan, yang dihadapi oleh Rasul
Kan bukan semuanya orang yang kayak Abu Bakar. Ya, datang kepada Abu Bakar, Rasulullah langsung diterima sama Abu Bakar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kan ada juga seperti Abu Lahab, ada seperti Khalid bin Walid, bahkan ya awalnya mau membunuh Rasul gitu. Tapi kan dihadapi itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian mereka ini Khalid bin Walid bisa masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, ada Tufail Al-Ghifari gitu ya, segala macam tuh para tokoh yang memang awalnya tuh menentang tapi kemudian ditaklukkan dengan diplomasinya dari Rasulullah SAW gitu, dan banyak hal doa dan sebagainya gitu. Itu idealnya. Tapi kemudian juga kalau kita belum sampai kepada keidealan dan kita tahu bahwa kapasitas kita nih Bu, kalau ngadepin orang gitu rasanya kita kepancing langsung tanduk muncul. Tanduk muncul, kemudian taring keluar gitu. Wajah kita memerah, ya lebih baik menjauh. Nggak apa-apa. Tapi menjauhnya dengan sebuah kalimat juga yang baik. Dengan kalimat yang baik artinya adalah kita mengakui ini sebenarnya bukan 100% salahnya dia, tapi kitanya aja yang lemah gitu ya. Kitanya saja yang lemah, yang kita belum mampu untuk menghadapi itu gitu ya. Tapi satu saat kita akan kembali untuk menemui orang tersebut setelah kita memperkuat diri, setelah kita siap gitu. Jadi tidak 100% kita akan meninggalkan, karena kebayang kalau misalnya semua pilihan awalnya adalah itu gitu ya. Kalau pilihan awalnya itu, maka dakwah ini tidak akan jalan juga ya. Dakwah ini tidak akan jalan juga, dan kita menginginkan kan ada perubahan ya. Cuma ya kita juga harus ngukur diri kita sendiri kan, kita juga harus paham kapasitas kita juga. Misalnya satu saat saya diberitahu Bu, ada di Bandung ini komunitas orang-orang LGBT banyak sekarang ya. Banyak. Meskipun saya tahu, tapi saya tidak terjun ke dakwah untuk memperbaiki LGBT itu. Kenapa? Paham kapasitas saya. Saya tidak akan kuat, tidak mengerti banyak psikologi, tidak mengerti banyak apa yang harus dilakukan gitu. Ini orang-orang khusus saja yang masuk gitu. Bukan berarti saya mengabaikan itu kan, tapi saya paham bahwa saya kalau masuk ke sana nambah masalah. Nambah masalah. Khawatirnya malah jadi saya pas keluar dari sana langsung jadi bahaya. Kita memang perlu untuk mengukur kapasitas diri kita juga gitu ya. Paling tidak kalaupun misalnya tadi kasusnya seperti itu, saya sampaikan juga ada teman saya namanya Pak Zuhdi, Ustadz Zuhdi. Beliau paham tentang itu. Dan beliau di Yogyakarta pernah menangani dakwah di komunitas itu dan berhasil. Kemudian saya bilang ke beliau, Pak, ini nih ada proyek dakwah berikutnya. Antum yang masuk ya. Saya nggak kuat, saya nggak bisa. Gitu. Paling tidak seperti itu. Misalnya tadi di kasus ibu juga, nih saya nggak kuat nih ngadepin ini. Tapi kita bisa nggak cari orang yang bisa orang itu nanti menangani dia gitu ya. Ini juga menjadi salah satu ya strategi juga. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Kalau LGBT itu Pak Ustadz termasuk takbir bukan? LGBT iya. Atau apa seperti kalau sekarang maaf aja ya pelapor atau PSK gitu itu Iya. gimana kan? Iya. Ini apa? Kan bukan kehendak kita misalkan jadi PSK juga itu gimana? Iya, baik. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang dalam fikih nanti ada dikenal tentang gender ketiga, tapi itu gender yang benar-benar gender ya. Artinya kan ada orang juga yang dilahirkan dua kelamin. Ada orang yang dilahirkan dua kelamin. Mungkin kita bisa melihat kasusnya dulu itu yang belum begitu lama, yaitu kasus ada pemain voli nasional tuh Bu. Siapa namanya, Mang Anang kalau nggak salah ya. Dia lahirnya itu dia merasa perempuan, dan dia juga perempuan lahirnya itu. Ternyata setelah sekarang menjadi dewasa dan sebagainya, ternyata dia laki-laki kan, jadi tentara sekarang. Itu kasusnya gendernya punya dua. Kalau yang seperti itu berarti itu masih diakui secara fikih, karena itu berarti sesuatu yang spesial ya. Sesuatu yang spesial, dan itu diakui paling tidak di kitab Nailul Autor. Saya pernah baca di Nailul Autor itu diakomodir. Bagaimana kemudian juga bagaimana cara mengatasinya. Nanti dilihat kecenderungannya. Kecenderungannya ini kemana. Kalau gendernya tadi itu, kalau di kasusnya Mang Anang itu, ternyata si Mang Anang itu akhirnya harus jadi laki-laki. Dia harus jadi laki-laki. Jadi ujung-ujungnya harus diputuskan bahwa ini masuknya kemana gitu.
Harus diputuskan ini masuknya kemana. Nah berbeda dengan LGBT. Kalau LGBT itu adalah masuknya para ulama sepakat itu sakit. Sakit. Jadi penyimpangan. Sakit yang kemudian jadi penyimpangan. Maka kalau kita bicara tentang sakit dan penyimpangan itu ranahnya adalah bukan untuk dihargai tapi diobati. Ya, ranahnya diobati. Jadi jangan, kan mereka sekarang isunya itu kan minta dihargain kan. Hargailah hak kami kata mereka kan. Ya, si orang LGBT ini. Maka kemudian kita menolak. Justru caranya kita menghargai mereka adalah mereka harus sembuh gitu. Sama saja misalnya ibu kena penyakit flu. Ibu kena penyakit flu. Jangan dihormatin penyakit flu-nya. Diobatin gitu. Diobatin itu cara kita memperlakukan orang yang kena penyakit flu. Jangan sampai orang yang kena penyakit flu itu berkata, hargai saya sedang flu gitu. Hak saya kena flu, hak saya gitu. Kan itu jadi aneh gitu ya. Dan insya Allah bisa disembuhkan. Sebenarnya bisa disembuhkan. Dari kedokteran jiwa itu bisa disembuhkan. Asal mau saja. Ya, asal mau saja. Nah termasuk kemudian juga bicara tentang PSK misalnya tadi ya. Bicara tentang PSK. PSK itu sendiri memang kalau misalnya kita bicara tentang tadi bahasanya. Dia sudah jadi PSK, ya kalau secara bahasanya, bisalah kita sebut sebagai takdir. Bahasa saja ya. Bahasa. Tapi takdirnya itu belum selesai kan? Takdirnya itu belum selesai. Kita coba bisa untuk mengurainya. Dia ketika memilih seperti itu, dia harus bertanggung jawab dengan milih itu kan. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala wahadainahu najdain. Allah menawarkan ada dua jalan. Allah menawarkan ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dengan jalan kesalahan itu. Dan ketika Allah mengharamkan sesuatu, kitanya harus beriman sebenarnya bahwa kita mampu untuk mengatasi itu. Kenapa sampai kemudian dia memilih jalan yang bukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk pilihannya. Ya, sehingga tidak juga kita berkata misalnya nanti memudah-mudahkan karena persoalannya rumit, karena kondisi darurat ya, dia kemudian menjadi hal itu. Itu tidak. Kenapa? Karena itu sudah melanggar gitu, itu sudah melanggar. Satu, kemudian kita bicara tadi tentang hukum Allahnya ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kalaupun dia sudah di sana, maka kalau memang dia harus ingin mengembalikannya kepada takdir, kan ada tobat juga namanya gitu ya. Ada tobat juga, dia harus menempuh jalan tobat itu. Dan saya rasanya ya tidak berani memvonis bahwa itu menjadi takdir terakhirnya mereka gitu ya. Bisa jadi Allah memberikan hidayah kan kepada orang-orang yang ada di sana gitu ya. Cukup banyak juga kan orang-orang yang sudah bertobat ya. Meskipun kalau kita lewat misalnya ke Saritem, ternyata saya dikasih tahu juga sama teman yang ada di sana. Ada teman yang rumahnya dekat Saritem gitu. Ternyata masih beroperasi juga kan? Masih. Pada misalkan bilang ini, ya memang sekarang udah tobatnya, dulu itu saya memang takdirnya aja misalkan harus masuk ke situ, mereka suka ngomong gitu, tapi sekarang sih udah enggak. Nah maksud saya gitu. Betul. Dan itu berarti kan ada pilihannya akhirnya ya. Betul. Sadar sih sebenarnya, kadang-kadang mereka itu sadar salah gitu ya. Tapi mereka itu kadang-kadang dia sudah ditakdirkan sama Allah, saya harus melalui itu dulu, katanya begitu. Nah, kalau di sebuah situasi, sekarang dia bertobat kan? Ya. Dia bertobat dan dia berkata qadarullah kemarin itu harus seperti itu. Ya secara bahasa benar Bu, bahwa itu adalah takdir dan itu tinggal diambil pelajaran gitu ya, tinggal diambil sebuah hikmahnya. Yang tidak diperbolehkan adalah dia bertahan di sana lalu berkata ini takdir Allah gitu. Kalau itu kan tidak benar ya. Ya, tapi saya jadi teringat juga kalau kasusnya seperti itu. Ingat dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya. Saya cukup dekat dengan beliau. Kemudian beliau berkata ini Bu. Beliau kan hampir meninggal gara-gara OD kan. Beliau bilang seperti ini. Saya menyangka ini adalah salah satu kasih sayang Allah gitu. Hikmahnya itu. Kenapa? Karena orang yang bisa menghargai cahaya adalah orang yang pernah merasakan gelap dan pahitnya ketika dia berada di sebuah kegelapan, kata beliau.
Itu saya ingat banget beliau sebelum beberapa bulan sebelum meninggal waktu itu ngobrol dengan saya tuh dia bilang seperti itu. Allah tuh kayaknya sayang banget gitu sama saya tuh. Saya berhusnuzon kata beliau bahwa ini bentuk kasih sayang Allah. Allah kenalkan saya pada titik nadir kehidupan gitu. Gitu. Ada hikmahnya gitu, ada hikmahnya. Ya, sampai beliau berkata bahwa saya tuh malu juga disebut ustadz gitu beliau. Saya ya cuma ingin berbagi aja betapa jadi orang jahat, jadi orang buruk itu nggak enak. Gitu. Dan orang mendapatkan kembali kepada Allah bertobat itu nikmat, itu aja kata beliau itu. Cuma itu aja. Dan beliau insya Allah ya husnul khatimah. Beliau wafatnya juga kan tabrakan, ya. Dan beliau juga wafatnya itu sudah ngisi pengajian bu. Jadi beliau ngisi pengajian di komunitas motor, beliau pulang mungkin ngantuk, nabrak. Dan kan biasanya kalau salah satu bagian ya, dan salah satu syahid tuh, orang mati mendadak dengan ya tertabrak itu ya, atau menabrak itu. Masya Allah. Wallahu a'lam. Taib, itu saja barangkali ya ibu-ibu ya. Soalnya sudah ada wangi ini. Barangkali nanti ada waktu yang lainnya dan saya juga mohon izin nampaknya karena harus ke Baitul Mugni sekarang. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah apapun yang sekali lagi ini jalan kebahagiaan kita. Ibu dan bapak saya ingin menyimpulkan jalan kebahagiaan yang mengantarkan kita pada ketenangan adalah satu, iman. Kedua adalah prasangka baik. Ketiga adalah tawakal. Keempat yang belum dibahas adalah doa. Kelima adalah ikhtiar, tetap ada ikhtiar. Yang keenam adalah sabar dan syukur. Lihat Bu, di strukturnya ikhtiarnya disimpan di poin kemana? Poin kelima gitu ya. Harus selesai dulu iman, prasangka baik, tawakal, doa, baru kita bicara tentang ikhtiar. Nanti selepas ikhtiar baru kita bicara tentang sabar dan syukur. Itu saja dulu barangkali ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Kita terus saling mendoakan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Terima kasih banyak, mohon maaf sekali lagi walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.